Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di Afrika. Sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya pada 640 Masehi, Mesir telah menjadi wilayah Islam. Dalam perkembangannya, negara ini memiliki peran sentral dalam pengembangan Islam di wilayah Afrika. Namun, pada akhir abad ke-18, Mesir sempat dikuasai oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Meski penjajahan tersebut tidak tertahan lama, tetapi pengaruh yang ditimbulkan sangat besar. Salah satunya memicu pembaruan Islam. Amr bin As adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai pembebas Mesir pada tahun 640 Masehi. Setelah itu, ia diangkat sebagai gubernur Mesir selama beberapa abad berikutnya. Bersamaan dengan masa keemasan Islam, Mesir menjadi salah satu pusat kekuatan dan pengembangan Islam di wilayah Afrika. Mesir menjadi pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai oleh berbagai dinasti kecil seperti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk. Namun, pada abad ke-16 secara politik, Mesir terbelah oleh dua kekuatan yang saling menghancurkan, yaitu kekuatan Mamluk dan pemerintahan Utsmani di Istanbul, Turki. Berbagai kekacauan, kemerosotan ekonomi dan sosial telah terjadi di Mesir. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Napoleon Bonaparte sebagai batu pijakan untuk mencapai kejayaan Perancis. Pada 2 Juni 1798, ekspedisi Napoleon berhasil mendarat di Mesir dan mengalahkan Mamluk serta menguasai Kairo. Napoleon Bonaparte menduduki Mesir antara 1798 hingga 1807. Sewaktu Napoleon datang, Mesir tengah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di saat yang sama, datang pasukan Sultan Salim III dari Turki Ottoman yang berusaha mengusir Prancis dari Mesir. Menurut catatan sejarah, Napoleon menguasai Mesir selama 3 tahun. Meski hanya sebentar, pendudukan Prancis telah meninggalkan pengaruh yang sangat besar bagi Mesir. Pasalnya, umat Islam yang merasa terjajah oleh bangsa Barat mulai berupaya untuk melakukan pembaruan Islam di Mesir. Sejak awal abad ke-19, mulai muncul tokoh-tokoh pembaruan Islam di Mesir yang berusaha meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu tokoh pembaruan Islam di Mesir yang terkenal adalah Muhammad Ali Pasha yang kemudian disebut sebagai peletak dasar Mesir modern. Sejak menjabat sebagai gubernur Mesir pada 1805, Muhammad Ali Pasha menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Ia memulai pembaruan dengan menaikkan pajak sebagai sumber pendapatan negaranya. Kemudian, Muhammad Ali juga menciptakan undang-undang pidana pertamanya yang mengubah sistem hukum di Mesir agar lebih bisa memegang kendali atas rakyatnya. Selama memerintah Mesir, ia banyak mendirikan sekolah, salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan pada 1832. Selain sekolah kedokteran untuk perempuan, Muhammad Ali Pasha juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketabiban, dan sekolah penerjemahan. Ia juga diketahui mengirimkan sekitar 300 pelajar Mesir ke Eropa, terutama Paris, untuk menempuh pendidikan. Selain Muhammad Ali Pasha, ada juga Muhammad Abduh, seorang pemikir Muslim dari Mesir yang dikenal sebagai salah satu penggagas gerakan modernisasi Islam. Upaya untuk mengusir penjajah dari Barat, terutama dari Inggris. Muhammad Abduh serta Al-Afghani menerbitkan sebuah majalah yang berjudul Al-Manar. Beberapa tokoh pembaru Islam di Mesir lainnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Rifa'ah Badawi At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Ali Mubarak, Toha Hussein. Penaklukan kota Mesir terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan merupakan bagian dari ekspansi Islam yang cepat. Sebelum penaklukan ini, Mesir merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Berikut adalah poin-poin penting mengenai sejarah masuknya Islam ke Mesir. Yang pertama, penaklukan oleh Amr bin As. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Amr bin As memimpin pasukan muslim untuk menaklukkan Mesir. Yang kedua, pusat pemerintahan. Setelah penaklukan, Ustadz dekat Kairo dijadikan pusat pemerintahan oleh Amr bin As yang kemudian menjadi gubernur Mesir. Yang ketiga, perubahan sosial dan agama.
Penaklukan ini membawa perubahan signifikan termasuk penyebaran Islam dan peralihan agama sebagian besar masyarakat dari Kristen Koptik ke Islam. Yang keempat, penerapan syariat Islam. Sejak masuknya Islam, syariat Islam mulai diterapkan di Mesir, meskipun penerapannya disesuaikan dengan dinasti yang berkuasa pada saat itu, seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Utsmaniyah. Yang kelima, peran dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah yang merupakan berpaham Syiah sempat berkuasa di Mesir dan mendirikan Masjid Al-Azhar yang kemudian menjadi Universitas Al-Azhar. Peran dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan pasukan salib dan melanjutkan pembangunan peradaban Islam di Mesir, termasuk memperkuat paham Sunni di Al-Azhar. Yang keenam, pembaruan Islam. Pada abad ke-19 dan 20, Mesir mengalami gerakan pembaruan Islam sebagai respon terhadap kemunduran dan pengaruh Barat. Kesimpulannya, peradaban Islam di Mesir memiliki sejarah yang panjang dan kaya, ditandai dengan masuknya Islam, perkembangan berbagai dinasti, kemajuan ilmu pengetahuan dan seni, serta gerakan pembaruan Islam. Mesir memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Islam dan menjadi salah satu pusat kebudayaan dan keilmuan yang berpengaruh di dunia. Wallahu a'lam bishawab.